Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriah Siska Prastiwi dengan NIM 171604x3 dari kelas akuntansi D 2017. Saya dari kelompok 4 dan di dalam kelompok 4 ini ada 4 anggota. Yang pertama saya sendiri, dan yang kedua yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Novitasari, NIM 17160073. Saya Suhaila dengan NIM 1716077. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Agustini Ardian dengan NIM 171600155. saya di sini akan mempresentasikan pengendalian internal pada audit perbankan. Pengendalian internal menurut COSO, pengendalian internal adalah proses yang dilaksanakan oleh direksi atau dewan komisaris, manajemen, dan personalia lainnya yang dirancang untuk memberikan asuransi atau keyakinan yang memadai tentang capaian atas tujuan-tujuan berkenaan dengan kegiatan perusahaan, pelaporan, dan ketaatan. Konsep di dalam pengendalian internal ada 5. Yang pertama yaitu ditujukan untuk pencapaian tujuan dalam satu atau beberapa kategori perusahaan, pelaporan, dan ketaatan. Yang kedua, proses yang merupakan tugas dan kegiatan yang berjalan untuk mencapai tujuan dan bukan pada tujuan akhirnya. Yang ketiga, pelaksanaannya dilaksanakan oleh manusia, bukan sekedar mengenai buku, pedoman, kebijakan, dan prosedur. Sistem dan formulir yang harus diisi, melainkan tentang tindakan manusia pada tiap jenjang organisasi. Dan yang keempat, memberikan keyakinan yang memadai, bukan yang mutlak, pada manajemen senior dan direksi atau dewan komisaris. Dan yang terakhir, menyesuaikan dengan struktur entitas, fleksibilitas dalam penerapan seluruh entitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Tujuan pengendalian internal. Yang pertama ada tujuan operasional. Berkenaan dengan efektif dan efisiennya kegiatan entitas, termasuk tercapainya sasaran operasional dan keuangan, pengamanan aset terhadap kerugian. Yang kedua, tujuan pelaporan. Berkenaan dengan pelaporan keuangan internal dan eksternal, serta pelaporan non-keuangan dari sisi dapat dipercayainya, tepat waktu, keterbukaan atau syarat lain yang ditentukan regulator, UU atau kebijakan. Yang ketiga, tujuan ketaatan. Berkenaan dengan ketaatan terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan yang relevan dengan entitas tersebut. Pengendalian internal. Yang pertama, menyediakan informasi yang cukup dan menyeluruh mengenai keuangan, kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku. Yang kedua, melakukan pemantauan secara terus-menerus dan berkesinambung agar terciptanya keefektifan pada perusahaan. Yang ketiga, mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian secara berkesinambungan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Saya akan menjelaskan mengenai komponen pengendalian internal. Diilustrasikan pengendalian internal di sini dalam bentuk piramida.
Mengapa? Dikarenakan ilustrasi pengendalian ini harus berjalan untuk mendukung capaian misi, strategi, dan tujuan bisnis. Struktur piramida membutuhkan landasan yang kokoh. Oleh karena itu, dalam komponen pengendalian internal yang menjadi landasan adalah control environment. Lingkungan pengendalian menciptakan suasana di mana orang-orang melakukan kegiatannya dan menjalankan tanggung jawab pengendaliannya. Ingat, pengendalian terkecil sekalipun jika diabaikan bisa menimbulkan bencana yang besar. Dalam hal ini, lingkungan pengendalian merupakan landasan yang di atasnya sistem pengendalian internal dan dibangun untuk mencapai tujuan strategis perusahaan, lalu menghasilkan pelaporan keuangan yang diandalkan, baik pelaporan keuangan untuk para pemangku kepentingan internal atau eksternal, serta mengamankan aset perusahaan. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian internal PT Bank Sentra Asia atau BCA Tbk. Pengendalian keuangan. Direksi telah menyusun dan mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris atas rencana strategik yang dituangkan ke dalam rencana bisnis bank. Sebagai blueprint, strategi bisnis ada 3, yaitu tahunan dan rencana kerja dan anggaran. Tahunan atau RKAT dan telah didistribusikan kepada penjabat perseroan yang terkait dalam rangka implementasi. Perseroan telah melaksanakan proses pengendalian keuangan baik terhadap perseroan maupun terhadap perusahaan anak guna, memantau realisasi dibandingkan dengan budget atau dalam laporan-laporan yang dibuat secara berkala. Perseroan memiliki unit monitoring perusahaan anak untuk memantau perkembangan kinerja. Direksi secara aktif melakukan diskusi, memberikan masukan, serta memantau kondisi internal dan perkembangan faktor eksternal yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi strategis bisnis perseroan. Yang selanjutnya, pengendalian operasional. Setiap transaksi operasional perbankan yang dilakukan di perseroan telah mempunyai prosedur kerja yang dituangkan dalam manual kerja. Terdapat pembatasan. Yang pertama, penempatan limit dan wewenang petugas dalam melakukan suatu transaksi. Yang kedua, menggunakan user ID dan password serta pemasangan finger scan petugas dalam mengakses komputer. Pembuatan prosedur kerja tersebut dilakukan oleh Divisi Strategi dan Pengembangan Operasi Layanan atau DPOL dan telah direview oleh berbagai unit kerja yang terkait untuk memastikan DPOL dan telah direview oleh berbagai unit kerja yang terkait untuk memastikan bahwa risiko operasional yang mungkin ada pada aktivitas tersebut telah dimitigasi dengan baik. Sekian penjelasan dari kelompok 4, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.